Uh, Oh, itu jembatannya tuh. Ainya banyak ya? Berapa ainya? Aduh. Balik lagi bareng gue di Ngetri bareng Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini gue, istri, dan anak gue yang paling bungsu, kita akan cari tempat ngopi yang paling enak di daerah Desa Cibunian, Pamijahan, Bogor. Jadi gue udah cek survei kecil-kecilan melalui Google Maps. Di situ itu ada warung Umi Tuti namanya. Tempatnya enak, seberang-seberangan sama sungai, menunya lengkap dan reviewnya juga bagus-bagus. Ini tempat memang tempat ngeresnya para goeser di daerah Cibunian. Gue ambil rute seperti biasa karena gue posisinya ada di dekat daerah Jungle Water Park BNR Bogor. Jadi gue nggak ngambil rute kebanyakan orang. Kebanyakan orang kan lewat Ciampea, jalur Lewiliang, kemudian naik ke atas. Kalau harus lewat rute itu terlalu jauh, malah muter. Lo lihat sendiri di Google Maps, kalau gue lewat jalur tersebut, itu malah 28 menit lebih lambat. Nah, gue ambil rute jalan gue sendiri yang sudah biasa gue lalui. Kemudian nanti setelah peternakan ikan yang besar itu, yang ada gambar-gambar ikannya, nanti lo akan lihat, akan ada pertigaan yang ke kanan melewati rute Purasari, yang ke kiri masuk ke desa Cibunian. Nah, kita akan belok ke situ. Jalannya memang kurang bagus ya. Dari dulu itu memang seperti itu. Jalannya belum ada perkembangan. Padahal ini termasuk desa wisata loh Cibunian ini. Ya mungkin belum waktunya kali ya. Nanti suatu saat juga akan diperbaiki, insya Allah, amin. Ikan gede dek. Skenario-nya begini, jadi gue berangkat dari rumah bareng istri dan anak gue yang paling kecil. Kita akan ke warung Umi Tuti. Di situ kita sebenarnya sarapan aja. Jadi di rumah itu cuma makanan cemilan ala kadarnya. Nah, nanti sarapan besarnya itu kita nanti di situ di warung Umi Tuti. Cuman setelah berjalannya waktu dan sampai di tempat tersebut, ada satu hal yang sangat di luar dugaan kita gitu. Akhirnya gue harus membuat keputusan sendiri dan nanti lu lihat sendiri deh serunya gimana. Ya agak kecewa sih, tapi ya gimana lagi, kondisinya memang harus seperti itu. Sedangkan kan agak sia-sia kita udah jauh-jauh ke sana nggak ngapa-ngapain kan. Akhirnya gue mengambil keputusan lain, kita belusukan. Nah, belusukan ini ternyata seru banget. Nah, lu harus tahu nih, jadi tonton sampai habis ya. Karena phone holder gue rusak, jadi gue nggak bisa lihat Gmaps. Akhirnya lokasi yang harusnya kita datengin malah kelewat terus keterusan. Dan gue putar balik, turun ke bawah. Ini ada jalan setapak yang gue tandain, nanti akan gue singgung, makanya gue tandain biar kalian ingat ya.
Nah di sini nih kita agak kecewanya, ternyata pas udah sampai ke depan warungnya tutup. Jadi kita bingung kan mau kemana nih, mana sarapan baru seadanya, kita mau makan juga warungnya tutup. Ya udahlah, akhirnya kita balik lagi ke jalan setapak yang tadi gue tandain itu. Kita masuk ke situ, kita coba susuri sungai, kita mau main air di situ. Tuh, tutup. Tutup ya ayah warungnya. Tutup warungnya. Hah? Oh sore bukannya? Oh tutup bun. Iya, ini kayaknya. Tuh guys, pada istirahatnya di sini. Oh itu jembatannya tuh. Bismillah. Cuman gue berpikir kalau di sungainya yang besar itu kan terlalu besar ya harusnya ya, untuk anak gue yang paling bungsu itu kan umurnya baru 2 tahun. Jadi agak khawatir kalau harusnya terlalu besar. Kita masuk lagi ke dalam, belusukan ke sawah-sawah. Alhamdulillah ketemu tuh tempat yang enak, sungai kecil, airnya jernih dan bersih. Kita main air di situ, susuri sungai kecil itu, ketemu muaranya, dan muaranya juga nggak terlalu deras airnya. Kita main sebentar juga di situ. Setelah puas main baru deh kita balik lagi ke tempat parkir. Jadi gue naruh motornya itu di warung Umi Tuti tadi gitu ya. Benang. Ainya banyak ya? Berapa ainya? 1.000. Ada 1.000. Udah basah, ayo. Udah sini. Ayo. Airnya cukup jernih dan ini bukan tempat wisata ya, ini memang kampung. Hanya warga sini yang biasanya ke sini. Ya cuman gue belusukan aja, putar-putar susur sungai. Ya ketemunya akhirnya di sini, alhamdulillah. Tempatnya enak, gratis. Cuman ya perjuangannya lumayan, kita harus becek-becekan lewat-lewat sawah. Ya kan, terus sungainya juga karena jarang dilewati orang, ya bukan jalan orang, harus ada perjuangan sedikit. Cuman ya sebanding lah, tempatnya enak, sepi. Tadi ada Patani aja, aneh dia kok ada ada orang luar kesini gitu. Tumen-tumenan disangkanya yang punya tanah katanya. Amin, amin. Iya, ketemu di sini sungainya. Yang ini Sungai Cianten. Ya, yang sebelah kiri. Kan ketemu tuh. Gue bilang sama istri kalau kita lurus terus ke atas akan tembus ke kebun teh Cianten, dan dia antusias banget pengen ke kebun teh. Dari dulu juga sebelum gue kemana-mana juga dia bilang pengen ke kebun teh gitu, pengen main. Cuman pada saat itu gue belum bilang kalau jalannya itu nggak bagus. Hasil tanya-tanya sama warga sekitar, jalannya memang masih berbatu di sana, tapi
untuk motor seperti yang gue pakai ini bisa kok, dia bilang gitu. Ada 2 orang warga yang bilang nggak apa-apa, bisa lewat sana pakai motor ini katanya. Kecuali motor metik ya, mereka mungkin agak khawatir karena motor metik nggak pas medannya. Dan sebelumnya gue juga pernah lihat video seorang biker yang dia terjebak di jalur itu. Udah mau malam, nggak ada siapapun di situ, dalam kondisi hujan, jalan licin, becek, berlumpur. Dia terjebak, nggak bisa maju, dia nggak bisa balik lagi juga nggak bisa. Nah ini kondisi seperti ini yang menyeramkan ini nggak gue ceritain ke istri, karena kalau gue ceritain dia pasti nggak akan mau ke sana. Aduh. Nah, jadi ya bismillah aja, gue jalan terus ke atas. Toh kemarin nggak hujan dan hari ini juga panasnya cukup terik. Asumsi gue adalah jalanannya kering walaupun rusak tapi masih bisa dilewati. Dan ternyata pokoknya lu nonton aja sendiri deh. Masya Allah. Nah ini jalannya bun. Sudah mulai rusak jalannya. Mulai turun kayaknya ya. Oh ini kalau hujan habis ini. Seperti yang kalian lihat di depan sana, di jembatan, setelah jembatan itu ada tanjakan yang cukup curam dengan jalan yang juga rusak. Tapi ada bagian kecil dari bagian jalan itu yang sudah dicor. Nah, gue masuk ke situ dengan kondisi istri yang sudah mulai panik. Dia sepanjang jalan dari mulai jalan yang rusak itu sampai sini, bahkan sampai selesai jalan ini, itu zikir terus. Ya mungkin karena kepanikan itu akhirnya nggak seimbang gitu ya, dan gue agak susah untuk menyeimbangkan motor, agak ketahan di sini nih dan hampir jatuh. Itu nahan gas bukan karena motornya nggak kuat nanjak, tapi gue nahan supaya motor seimbang dan tidak jatuh. Makanya koplingnya gue tahan setengah, gasnya gue gedein dikit. Aduh. Lihat tuh. PLTG, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oh iya. Nah. Setelah melewati rintangan yang lumayan menguras tenaga, jiwa dan raga, mental, spiritual, akhirnya gue bisa lewatin juga dan sukses sampai di warung yang kita tuju. Nah ini kita berada tepat di pusat keperkebunan teh Ciantennya. Ini juga jadi tempat persinggahan para biker, para goeser untuk istirahat di sini. Ada banyak tempat-tempat makan yang harganya cukup terjangkau ya, nggak ditembak kok ini ya. Alhamdulillah, kayak seperti yang gue makan ini, soto harganya 12.000, belum termasuk sama nasi. Kayaknya kalau sama nasi jadi 15.000 ya. Bukan ya, makan soto. Aduh,
Hari ini luar biasa banget dan semoga ini juga akan menjadi hiburan buat kalian semua. Bermanfaat juga informasi yang ada di video ini untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.